لنا محمد. بخير sehat afiat. Alhamdulillah. Kemarin ketemu di Bandung. Iya. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Bil gulub. Masyaallah. Afwan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa wa saddada wa qaddar wa nas'aluhu taysira ma ta'assar wa wa'ada bil mazidi liman u'tiya qalilan aw katsiran fashakar. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nuril azhar wal habibil adhar alladhi qala ba'du wasifihi ka'anna wajhahu kit'atu qamar faqala ba'duhum bal adwa'u minal qamar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi al-mayaminil ghurar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil عظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا علينا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وأبح لنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا متابعة سيد المرسلين. اللهم ارزقنا مرافقة سيد المرسلين. اللهم حبب قلوبنا لحبيبك سيد المرسلين. اللهم احشرنا يوم القيامة تحت لواء سيد المرسلين. اللهم اجعل أولادنا محبين لسيد المرسلين معتقدين بسيد المرسلين مقتدين بسيد المرسلين. اللهم بارك في جمعنا هذا واجعل هذه المجموعة مجموعة مباركة تصل إلى الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تمتنا إلا على حسن الخاتمة ولا تمتنا إلا على الدين الذي جاء به سيدنا محمد ولا تمتنا إلا على شريعة التي جاء بها سيدنا محمد. اللهم فرح قلوبنا. اللهم فرح قلب سيدنا محمد بمجموعتنا هذه واجعل هذه المجموعة تجعل تفرح قلب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم بارك هذه القرية وبارك من جلس في هذه القرية وبارك من سكن في هذه القرية. اللهم املأ قلوبنا وإياهم نورا وإيمانا وإسلاما وإحسانا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaibil kiram yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Fadilatul Habib Sayyidil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dan tak lupa kepada para sesepuh jamaah al-khidmah, ketua, baik pun semua yang penyelenggara ini acara. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir pada ini malam dalam rangka haul akbar, yaitu Romo Yai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, dan dibarengi dengan acara Maulidun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan daripada Romo Yai Ahmad Asrari Al-Ishaqi dan Romo Syekh Utsman Asrari Al-Ishaqi. Amin ya Allah ya Rabbal
Dan kita doakan para masyayikh yang tadi nama beliau telah disebutkan satu persatu, walafu, dan saya mohon maaf Habib tidak hafal namanya satu persatu, namun tidak mengurangi penghormatan Habib kepada beliau-beliau. Kita doakan semoga para masyayikh al-hidmah, guru-guru al-hidmah, pemimpin jamaah al-hidmah semuanya panjang umur, sehat wal afiyah. Dan putra Ya Romo Yai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, putra putri beliau semoga panjang umur, sehat wal afiyah. Dan begitu pun pesantren yang berada di Surabaya, itu pesantren Al-Fitrah, semoga tambah subur, tambah makmur bijahi badril budur, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga kita yang hadir di tempat, baik pun bapak-bapak ataupun ibu-ibu, apabila kelak nanti kita meninggal, semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, wafat dengan membawa ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan hati kita bersih, cinta kepada muslimin, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada zuriyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada ahlul baitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di ini malam Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, yang mana tadi kita telah membaca maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membaca maulid Dibai, yang mana maulid Dibai ini adalah karangan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau Asyibani adalah asli orang Yaman, orang Hadramut, dan Habib Saleh bin Abdullah Al-Hattas beliau mengatakan, apabila maulid dibaca dari mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai doa yahdurhul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu juga langsung dihadiri oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun tempat Rasulullah bakal hadir ketika dibacakan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Adapun maulid-maulid yang lain, kata Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir yaitu ketika mahallul qiyam, ketika berdiri manusia mengucapkan ya Nabi salam alaika. Adapun maulid Diba, apa hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai dibacakan ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai doa, di situ dihadiri oleh baginda Nabi besar Muhammad. Dan ini tidak mustahil, liman lahu aqlun wa fahmun zakiyun dagigun, bagi orang yang memiliki akal, yang memiliki iman pada Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini akan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bapak-bapak, bahwasannya matahari ini luar biasa bisa menerangi, yaitu se-Indonesia apabila matahari keluar. Bahkan bukan se-Indonesia, Brunei pun dapat sinar matahari, Filipina, semuanya dapat sinar matahari ketika matahari tersebut timbul, padahal mataharinya satu. Bahkan kata ulama apa? Kalau matahari yang satu bisa menerangi semua tempat, bagaimana pendapat engkau dengan cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para ulama, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Kata ulama, anta samsun, engkau laksana matahari. Perumpamaan seperti ini bukanlah perumpamaan ujung, akan tetapi kata ulama apa? Karena tidak ada yang lebih terang cahaya selain matahari, maka Rasulullah diperumpamakan seperti matahari, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangnya beliau lebih daripada matahari. Inilah daripada kehebatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan dimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maulidnya dibacakan, maka di itu tempat juga dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti laksana matahari bisa menerangi setiap pelosok. Ini adalah kehebatan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya, anta iksirun wa ghali, dan engkau laksana kayu iksir, kata ulama. Maka kita akan bingung, Bib, itu yang namanya kayu iksir apa? Ulama mengatakan kayu iksir itu yaitu satu kayu yang apabila kayu tersebut disiram oleh air madu maka akan berubah menjadi perak. Dan kayu iksir tersebut apabila disiram oleh air susu maka kayu iksir tersebut akan berubah menjadi emas. Tentu ini kayu bukan kayu sembarangan.
Ada sebagian ulama mengatakan itu adalah kayu dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang menemukan kayu iksir, di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Maka ulama mengatakan apa? Anta iksirun wa ghali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti laksana kayu iksir, bahkan lebih mahal daripada kayu iksir. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu bapak-bapak, alangkah beruntungnya pada ini malam kita berada satu maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita haul akbar, yaitu menghauli daripada Romo Yai Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Ini wali besar, ulama besar, bukan orang biasa. Romo Yai Ahmad Asrori Al-Ishaqi sebelum buka majlisnya di Indonesia, di Filipina, di Thailand, di Singapura, di Malaysia, banyak majlisnya di mana-mana. Sebelum beliau membuka besar-besaran seperti ini, apa yang beliau lakukan? Beliau masuk dari kampung ke kampung, dari kampung ke kampung, dari pelosok ke pelosok. Tidak gampang beliau merintis majlis seperti ini. Bahkan umurnya beliau hanya cuman 59 tahun. Kelahiran 1951, wafat 2009 tanggal 18 Agustus. Umurnya 59 tahun, belum sampai 60. Dan saya percaya dengan perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, ma utiya alimun ilman illa wa huwa syabun. Tidak ada seorang alim yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu menjadi ulama, julukannya orang alim, kecuali orang tersebut dalam keadaan muda. Kita lihat Romo Yai Ahmad Asrori Al-Ishaqi, umur beliau belum sampai 60, tapi umurnya 59 tahun. Saya bacakan manaqib beliau, mudah-mudahan kita dapat berkah dari beliau. Amin. Murid-murid yang hadir di tempat, yang datang dari Jakarta, dari Jawa, Semarang, dari Surabaya, dari manapun tempat, semoga yaumul kiamah bisa berkumpul dengan Yai Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Amin. Dan yang saya takjubkan lagi, bapak-bapak, yang suka dibawa oleh Syekh Romo Yai Ahmad Asrori Al-Ishaqi dakwah kemana? Yaitu waktu itu beliau cuman bawa satu Habib Abdullah Al-Haddar. Mungkin bapak-bapak bakal bertanya, Bib, itu Habib Abdullah Al-Haddar siapa? Habib Abdullah Al-Haddar adalah ayahandanya Habib Muhammad Al-Haddar. Dibawa ke Pontianak 3 orang sampai 4 orang, nggak banyak-banyak. Dakwah beliau merintis luar biasa. Dan hasilnya sekarang kita bisa saksikan, kita bisa petik hasil daripada dakwah beliau. Di mana-mana majlis beliau luar biasa meriah. Bahkan dibacakan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dibacakan di mana-mana. Inilah keberkahan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bapak-bapak bagi kita semua agar bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang benar-benar mereka akan menghancurkan agama Islam dari dalam. Jangan dibawakan politik ke dalam agama, atau agama dijadikan politik untuk menghancurkan agama tersebut. Apalagi sampai politik tersebut menghancurkan daripada martabatnya para ulama, para habaib, para kiai, maka itu tidak selaras, tidak sejalan dengan perintahnya baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana bapak-bapak kalau ulama tersebut adalah walinya Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Syafi'i beliau mengatakan, idza aradallahu an yaslubal iman min ahadin sallatahu ala idza'i waliyyin min awliyaillah. Kata Imam Syafi'i beliau mengatakan, idza aradallahu an yaslubal iman min ahadin, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut iman daripada seseorang, maka orang tersebut akan Allah Subhanahu wa taala kirim untuk mengganggu daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bib, yang mana wali tersebut tidak kelihatan yang habib. Ulama mengatakan la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu kepada wali kecuali wali lagi. Maka Imam Syafi'i beliau mengatakan, lau lam yakunil ulama al-alimuna waliyan lillah awliya lillah falaysa lillahi wali. Maka kalau ulama yang alim, amilin, tidak dikatakan wali, tidak dikatakan walinya Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu mana walinya Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syafi'i. Wa hadza Romo Yai Ahmad Asrori Al-Ishaqi, beliau punya satu tempat, ya, satu kamar, apa saya lupa, apa di Singapura, apa di Malaysia gitu.
Beliau dengan Habib Thahir Al-Kaf ya di sana. Di sana terjadi kebakaran dan yang anehnya kamar beliau itu luar biasa, masya Allah. Apa? Kitabnya tidak terbakar, bajunya tidak terbakar, apanya pun yang beliau miliki tidak terbakar. Ini adalah menunjukkan perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua di dunia bisa mencintai beliau dan yaumul qiyamah berkumpul dengan beliau. Terlebih-lebih berkumpul dengan kakek, yaitu dengan panutan beliau, yaitu dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersihkan kita punya hati, kita cintai para walinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama orang yang dia cintai. Dan saya titip, saya wasiatin kepada murid-murid daripada Al-Khidmah, baik pun yang sudah lama ataupun baru, jangan coba-coba ingkar kepada seorang guru. Dikhawatirkan apa? Kalau orang ingkar kepada guru, apalagi kepada Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi atau kepada ayahanda beliau Syekh Utsman Asrari Al-Ishaqi, dua-duanya ulama besar, dua-duanya wali punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingkar atau kita su'ul adab, dikhawatirkan kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau dicabut iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Bapak-bapak di Hadramut, ada satu murid bapak-bapak, dia belajar ke Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ini murid sampai pinter, sampai dia hafal kitab Minhajut Thalibin. Dia pinter bahasa Arab, dia pinter ilmu balaghah, ma'ani, mantek, bayan, pinter dia kuasai ilmu tersebut. Maka si murid tersebut sampai-sampai bilang ke Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dengan mengatakan, ya Abdullah, bukan ya Habib, bukan ya Syekh, bukan ya guru, bukan, tapi dia bilang ya Abdullah. Murid tersebut merasa apa? Ilmu saya sama dengan Habib Abdullah, fikih, nahwu, shorob, semua saya bisa. Untuk apa saya muliakan Habib Abdullah? Tiba-tiba ini si murid pada belajar dari Habib Abdullah, dia keluar dari pondok tersebut, keluar. Setelah dia keluar, dia ceramah di Hadramut, di satu daerah di Hadramut, di masjid dia ceramah. Maka datanglah satu murid Habib Abdullah yang lain mengatakan, ya Habib, katanya, itu murid antum sekarang mau khutbah Jumat di tempat itu, di tempat anu, masjid anu, apakah sudah izin sama antum? Kata Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, sama sekali orang tersebut belum izin kepada saya. Terus bagaimana ya Habib, katanya, dia kan belum izin, kok dia khutbah di masjid sana Habib? Kata Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, jasaduhu hunaka wa ilmuhu huna. Jasadnya di sana dan ilmunya di sini, kata Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Apa yang terjadi bapak-bapak? Orang tersebut pas mulai dia khutbah Jum'ah, dia mulai ayuhan nas, dia mulai alhamdulillah, baru mulai alhamdulillah, hilang semua ilmunya. Tidak bisa membaca bismillah sama sekali. Setelah itu dia malu dengan Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Akhirnya dia tidak balik lagi ke pondok, dan Allah Subhanahu wa taala hinakan orang tersebut. Dengan apa dihinakan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala hinakan, dia menjadi apa? Penjual arang. Penjual arang yang hitam itu. Penjual arang yang biasa dipakai untuk nyetrika baju. Setelah dia tiba-tiba lama meninggal. Setelah dia meninggal, kain kafannya pun tidak punya. Kain kafannya pun tidak punya. Maka ada satu orang yang kasihan, dia keluarkan dia punya kain kafan dan dia kasihkan kepada orang tersebut yang meninggal. Yang tadinya ulama pinter, gara-gara su'ul adab kepada seorang guru, Allah cabut keberkahannya. Dan ini tidak mustahil bagi orang yang ingkar kepada para walinya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bapak-bapak, maaf saya bukan maaf, kita lihat, makanya tolong ilmu itu dari kitab dan kita sodorkan ke guru langsung. Bukan ilmu dari YouTube, bukan ilmu dari Google, bukan ilmu dari media medsos, bukan. Ilmu dari mana? Kita sodorkan ke guru, ngambil dari guru, bukan baca kitab sendiri tanpa ada guru. Ulama Hadramut mengatakan, man syaikhuhu kitabuh fa khoto'uhu aktsar min shawabuh. Barang siapa orang yang gurunya kitab, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Sekarang orang yatasahalun fi hadzal amr. Banyak orang menyepelekan dalam urusan ini. Ah, saya sudah baca kitab, sudah bisa nahwu, sudah bisa shorob, enggak usah sodorkan lagi ke guru saya. Saya murid lebih banyak daripada guru saya. Ini murid bukan murid yang benar, tapi murid bakal tanda-tanda ini murid tidak akan dapat keberkahan daripada seorang guru. Na'udzubillahi min.
Makanya Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukul Murid beliau mengatakan wa adarru syai'in 'alal murid taghayyuru qalbi syekh. Paling bahayanya sesuatu bagi seorang santri, seorang murid, yaitu berubah hatinya guru tersebut kepada si murid, benci. Apa kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad? Walau ijtama'a lahu masyayikhul masyriq wal maghrib an yuslihuhu falam yastati'uh hatta yarda anhu syaikhuh, kata Abdul Haddad. Kalau seandainya guru timur dan guru barat semuanya berkumpul untuk merapihkan ini murid, maka murid tersebut tidak akan jadi walinya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menjadi orang saleh sebelum dia mendapatkan ridho dulu daripada gurunya. Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat seperti ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang soleh semuanya, dan kita tambah cinta kepada guru-guru kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak tolong lihat lagi bapak-bapak itu di YouTube. Saya nggak suka dengan YouTube, orang-orang ngambil ilmu dari YouTube nggak bener itu orang. Kenapa Bib nggak bener Bib? Ada di YouTube muslim satu ke muslim yang lain mengatakan ya Yahudi, hei Yahudi, hei Nasrani. Ada lagi di dalam YouTube mengatakan apa? Satu muslim A dengan muslim B ngajak-ngajak perang. Apa maksudnya ngadak-ngadak perang? Tidak boleh. Muslim dengan muslim dua-duanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita lihat di dalam YouTube tersebut bapak-bapak, dia mengatakan kepada Habib, kepada kiai, kepada ulama, kepada ajengan, kepada orang pinter dengan mengatakan ya Yahudi, hei orang Yahudi, hei keturunan Yahudi, padahal mereka tidak tahu pasti sejarah siapakah mereka tersebut yang disangkakan Yahudi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyuma rajulin idza qala li akhihi ya Yahudi faqad ba'a bihi ahaduhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mana saja, muslim mana saja mengatakan kepada saudaranya ya Yahudi, maka orang yang mengatakan tersebut bakal jadi Yahudi. Naudzubillahi min. Ini perhatian bagi ashabul ma'ahid, orang-orang yang punya pesantren, jangan ikut-ikutan. Kita kokohkan kita punya niat yang benar lillahi ta'ala. Maka kata ulama, orang yang benar-benar dia jujur mengamalkan ilmunya akan Allah Subhanahu wa taala kasih 3 ilmu. Apa 3 kelebihan? 1, al-malahah. Apa malahah? Yaitu malahah tuh mukanya enak dipandang, sedap dipandang. Yang keduanya halawah. Apa halawah? Manis. Ketika dia mengutarakan kata-kata, dia akan dianggap dan didengar oleh orang. Dan yang ketiga kata ulama, al-mahabah. Apa itu al-mahabah? Allah akan letakkan pada dirinya wibawanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama dulu kita boleh lihat, ajengan-ajengan dulu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang jujur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih wibawa luar biasa. Berkah apa? Berkah mereka bagusnya mengikuti daripada perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yaumul qiyamah berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar daripada mengikuti jejaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan semoga kita di dunia kita hidup dalam keadaan damai, dan semoga kita jangan sampai ada teracuni hati kita untuk memusuhi sesama muslim. Dan kita jaga wasiatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah beliau bersabda, istaghfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian saudara di dunia ini di antara orang-orang muslim, karena sungguhnya orang mukmin mereka masing-masing memiliki syafaat pada hari kiamat. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita dijadikan putra-putri yang salihin salihah, dan semoga yang belum hadir ke Jakarta, belum hadir ke Semarang, belum hadir ke Surabaya daripada rombongan Al-Khidmah, semoga Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita semuanya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti daripada sahibul majlis, sahibul ma'had, sahibul dzikir, sahibul haflah, yaitu Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi dan Romo Syekh Utsman Asrari Al-Ishaqi. Dan kita doakan Kiai Haji Abdul Jalil yang akan menempati ini tempat, semoga beliau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya beliau, Allah sehatkan umurnya beliau, Allah jaga beliau, dan Allah Subhanahu wa taala luruskan niatnya beliau, dan Allah Subhanahu wa taala perbanyak kebaikan untuk beliau fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal
Hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alafu. Samihna. Samihna. Ayo. Ayo. Nggih.